Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Rahmawati dari NIM 2405011100022, mahasiswa program studi manajemen angkatan 2024 dari kelas statistik A. Nah, jadi pada video kali ini aku akan mempresentasikan terkait analisis data menggunakan aplikasi Smart PLS dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik 2. Oke, penelitian kali ini aku menggunakan skripsi dari kakak tingkat yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan pada Mahasiswa Universitas Negeri di Kota Medan. Jadi dalam penelitian ini kita menggunakan dua variabel independen yaitu literasi keuangan dan financial technology, dan satu variabel mediasi yaitu gaya hidup, serta satu variabel dependen yaitu perilaku pengelolaan keuangan. Oke, jadi yang akan dianalisis di sini tuh kita meliputi evaluasi outer model yang menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta evaluasi inner model untuk menguji hubungan antar variabel seperti R-square, F-square, model fit, predictive relevance, dan pengujian hipotesis melalui metode bootstrapping. Nah, jadi hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh dari literasi keuangan dan financial technology terhadap gaya hidup. Pengaruh literasi keuangan, financial technology, dan gaya hidup terhadap perilaku pengelolaan keuangan serta pengaruh mediasi gaya hidup pada hubungan antara literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan data penelitian yang telah disiapkan dalam format Excel. Ini merupakan data yang sudah saya siapkan dari skripsi cutting. Ini kita harus memasukkan data ke Excel terlebih dahulu dan jangan lupa teman-teman untuk eh, tipe file yang di-save itu dalam bentuk CSV. Di sini ada 160 instrumen ya. Kita lanjut aja, kita buka aplikasi Smart PLS. Oke, apakah sudah terlihat? Udah ya teman-teman, udah terlihat belum ya? Oke, ini. Oke, di sini udah terlihat ya teman-teman. Kita masuk ke new project yang pertama. Nah, di new project itu kita tulis dulu ini file yang akan dibuat apa? UAS statistik. UAS statistik 2 kita pencet create. Lalu kita import data file. Kita cari file yang sudah kita save itu ya tadi. Ini ada, nah ini tuh jangan lupa untuk model filenya itu dalam tipe CSV ya teman-teman. Kita klik import. Nah ini kan sudah kita back dulu teman-teman. Create model karena kita pakai model tipe PLSM, maka kita PLSM and UAS statistik 2. Kita save ya teman-teman. Nah, di sini kan udah ada teman-teman. Kita klik dulu atau jadikan satu sama 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 sorry no, kita hapus dulu teman-teman. Ini salah, sorry. Kita masuk ulang. Kita hapus dulu ya, ini di delete. Lalu kita pilih shift ke bawah sampai LK10. LK itu literasi keuangan teman-teman. Kita geser ke kanan. Nah, ini kita namai sesuai dengan variabelnya. Karena yang aku pakai variabel literasi keuangan, maka kita tulis literasi keuangan. Nah, ini kan udah langsung ya teman-teman. Ya, sorry. Literasi. Nah, oke. Kita klik agak ke bawah teman-teman.
Nah, ini nanti di indikator itu bisa kalian rubah sesuai yang kalian inginkan ya. Ini untuk financial technology. Financial technology. Oke, di sini kita geser agak ke bawah biar lurus. Kita klik yang kiri biar, nah, karena tadi kita menggunakan variabel gaya hidup sebagai jadi kita taruh di tengah ya, gaya hidup. Oke, nanti bisa kalian sesuaikan posisinya mau di ke atas, ke samping. Nah, itu juga terserah kalian sih, sih. Ini juga boleh. Nah, ini untuk yang terakhir, variabel dependen. Kita tarik geser ke bagian sini, teman-teman. Pengelolaan perilaku uang. Kembali, teman-teman. Perilaku pengelolaan keuangan. Oke, kita clearkan. Lalu kita klik connect, teman-teman. Jangan lupa. Nah, di connect ini tuh, kita masuk ke sini dulu. Lalu, karena tadi kita pakai gaya hidup sebagai moderasi, jadi kita klik yang ke tengah dulu. Jadi ada dua, dua panah ya. Yang pertama literasi keuangan ke gaya hidup, pengelolaan ke literasi keuangan ke pengelolaan keuangan gitu ya. Lalu jangan lupa ini diklik ke sini. Oke, di sini sudah ya. Terus jangan lupa kita lanjut aja. Nah, oh ya, sebelumnya teman-teman, jadi di sini ini namanya kerangka konseptual dari apa yang akan kita kerjakan. Ini namanya kerangka konseptual. Nah, kalau udah kita klik calculate, lalu pilih PLSM algorithm. Nah, di sini kita start calculation. Oke, di sini sudah ketemu semua ya, teman-teman. Udah ada semua. Dari hasil PLSM algorithm, kita bisa lihat yang outer loading dulu, teman-teman. Nah, ini outer loading. Nah, jadi di sini tuh outer loading. Oke, sebentar. Outer loading di indikator itu berada di atas 0,7 karena kan batasnya itu eh, 0,7. Jadi ini di atas semua ya. Oke, aman. 0,8, 0,8, 0,8. Nggak ada yang merah, berarti kalau hijau semua tandanya aman, teman-teman. Dan nilai AV itu seluruh konstruk berada di atas 0,5 sehingga memenuhi syarat convergent validity. Oke, sesuai dengan analisis tadi, ini kan tadi aku udah menjadikan satu file. Jadi 0,7 itu dari mana? 0,7 itu dari um, sebelumnya, nih, keempat variabel nilai loading faktor di atas 0,7. Jadi itu mengindikasikan bahwasanya instrumen yang digunakan itu memenuhi syarat validitas konvergen. Oke, kita lanjut ke penelitian yang kedua, yaitu tentang diskriminan validity. Kita klik dulu diskriminan validity. Nah, di sini kita bisa lihat terkait HTMT atau seluruh nilai HTMT itu di bawah 0,90 ya, teman-teman. Berarti aman ya untuk memenuhi syarat diskriminan validity. Oke, kita lanjut ke diskriminan validity. Oke, ini di atas 0,90 semua ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Oh ya, model fit. Ini model fit. Jadi di sini tuh kita ada dua cara untuk pengerjaan model fit. Kita bisa lihat dari sini. Minimal ada dua. Itu ada SRNR dan NFI. Jadi yang aku pakai tuh cuma dua, teman-teman. Oh ya, sebelumnya di sini ada R square juga. Oh, sebentar, sebentar. Ini R square. Nah, di R square ini
Ini kalau misal kita mau uji yang ini nih, R-square. Jadi ini hasil dari kerjaanku, Gozali tahun 2028. R-square itu koefisien determinan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi semakin tinggi R-square, maka semakin baik model tersebut menjelaskan variabel yang diamati. Jadi R-square itu bisa interpretasikan menjadi tiga bagian, yang 0,75 bisa dikatakan kuat, 0,50 bisa dikatakan sedang, dan 0,25 dinyatakan lemah. Nah, di variabel ini gaya hidup R square-nya itu 0,158 dan R square adjusted itu 0,147. Oke, jadi bahwasanya perilaku pengelolaan keuangan juga seperti itu 0,37. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwasanya financial technology dan literasi keuangan mampu menjelaskan variabel gaya hidup sebesar 15,8%. Nah, 15,8% dari mana? Dari hasil S-square-nya teman-teman. Tadi kan 0,158, jadi kalau misal kita presentasikan jadi 15,8%. Nah, sedangkan sisanya 84,2% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Selanjutnya kita ke F-square, ini ada di bawahnya teman-teman. F-square ini aman semua ya teman-teman. F-square aman. Dan ini cara membacanya itu eh, jadi sebelumnya aku jelasin dulu nilai F-square itu menunjukkan seberapa besar pengaruh dari suatu variabel dalam meningkatkan F-square pada model struktural. Nah, jadi menurut Herr et al. Itu F-square sebesar 0,2 menunjukkan pengaruh kecil atau small effect, dan 0,15 menunjukkan pengaruh sedang atau medium effect, dan 0,35 menunjukkan pengaruh besar atau large effect. Jadi pada tabel berikut itu kan ada hubungan antar variabel karena F, F square itu menunjukkan di atas 0,02 namun masih berada di bawah 0,15 sehingga seluruhnya itu termasuk dalam kategori pengaruh kecil. Oke, kita lanjut ke analisis model fit. Ini ada analisis model fit. Kita lanjut ke sini bagian ini. Nah, di analisis model fit ini aku ambil dua, yaitu yang SRMR dan NFI. Jadi SRMR sebesar 0,058 itu berada di bawah batas maksimum 0,08 sehingga menunjukkan bahwasanya model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang baik atau good fit. Jadi dengan demikian model yang dibangun mampu mempresentasikan data empiris dengan baik dan memenuhi kriteria kelayakan model dalam analisis PLSM. Nah, sedangkan yang NF itu sebesar 0,808 yang menunjukkan bahwa model berada di atas kategori yang cukup fit karena berada di rentan 0,80 sampai 0,90. Oke, kita lanjut ke predictive relevance. Kita klik edit dulu. Tadi udah semua ya teman-teman. Jadi yang di sini tuh kita ambil yang outer loading, R square, F square, lalu diskriminan validity. Oh ya, ini konstruk reliability dan validity. Tadi kelewat ya teman-teman. Jadi di dalam konstruk reliability dan validity ini sudah pada analisis sebelumnya hasil reliabilitas yang diambil itu Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Karena hasilnya hijau, jadi ini termasuk kategori aman. Nah, kenapa kategori aman? Karena kalau misal kedua indikator itu titik cut off value-nya itu 0,7. Jadi ini yang semua kan berada di atas 0,7. Jadi ini bisa dikatakan aman dan bisa lanjut ke eh, penelitian analisis berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bootstrapping, teman-teman. Start calculation.
Nah, jadi di part koefisien ini, oke, sebentar ya. Jadi di bootstrapping ini kita menganalisis dari path koefisien atau hubungan langsung dengan mediasi. Nah, di sini kan menunjukkan bahwasanya memperoleh nilai koefisien jalur antara variabel independen terhadap variabel dependen perilaku pengelolaan keuangan, bahwa literasi keuangan itu sebesar 0,274, financial technology atau X2 itu sebesar 0,292, dan gaya hidup sebesar 0,259. Nah, nilai-nilai koefisien dari ketiga di atas itu memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan, yang berarti semakin tinggi literasi keuangan, financial technology, dan gaya hidup, maka semakin baik pula perilaku individu dalam mengelola keuangan. Oke, kita lanjut ke hasil dari predictive relevance atau K2. Kita ini calculate lagi. Kita ambil yang PLS predict atau CV tab. Kita start calculation. Kita tunggu. Nah, jadi di sini yang kita ambil itu yang bagian ini betul teman-teman. Jadi bagian PLS predict LV summary. Di sini ada gaya hidup dan pengelolaan keuangan. Jadi berdasarkan pengujian PLS Predict LV Summary, variabel gaya hidup itu memperoleh nilai K2 Predict sebesar 0,113, sedangkan variabel pengelolaan keuangan memperoleh nilai Predict sebesar 0,279. Jadi kedua nilai tersebut berada di atas 0, sehingga menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif terhadap kedua variabel endogen yang diteliti. Seperti itu teman-teman. Jadi hasil analisisnya itu boleh aku share screen dulu ya. Kita pindah ke sini ya. Nah, ini hasil uji hipotesis. Yang tadi dari financial technology dan gaya hidup itu bisa diterima, H1 diterima, H0 ditolak. Literasi keuangan terhadap gaya hidup diterima karena tadi kita melalui original sample, sample mean, standard deviation, test statistik, dan p-value itu diterima hasilnya. Lalu finance technology terhadap pengelolaan keuangan, H1 diterima, H0 ditolak. Literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan itu diterima, H1 diterima, H0 ditolak. Lanjut ke gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan itu diterima, H1 diterima dan H0 ditolak. Financial technology terhadap memoderasi gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan itu H1 diterima, H0 ditolak. Dan literasi keuangan gaya hidup memoderasi literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan itu diterima. Oke, jadi nilai indirect yang positif itu sudah ada keterangannya ya di sini, teman-teman bisa dibaca. Ini merupakan rumus yang memang sebelumnya itu kan ada di PPT yang sudah dijelaskan oleh Ibu Laili. Oke, karena sudah selesai, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.